ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Hilya Talib al-Ilm yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan bahwasanya ilmu adalah ibadah yang paling agung dan mulia. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung dan mulia dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maksud dengan ilmu dan keutamaan ilmu di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena ilmu agama yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu agama. Ilmu agama lah yang bisa mendekatkan diri seorang kepada Allah dan menyempurnakan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bahasan kitab Hilya Talib al-Ilm. Kata Syekh, wa alaihi fa inna syartal ibadati ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Oleh karena itu sesungguhnya syarat ibadah adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Setelah Syekh menjelaskan tentang bahwasanya ilmu itu ibadah atau menuntut ilmu itu ibadah, maka termasuk di antara syarat ibadah yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-ikhlas. Mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan baginya agama yang lurus. Maka di sini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa mengikhlaskan ibadah kita dan semua ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan dan menghilangkan segala niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala kita murnikan niat kita. Dan juga dalam hadis Nabi SAW yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sungguhnya seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka segala amal ibadah semuanya itu kembali kepada niat dan akan dicatat berdasarkan niatnya dia, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niat ikhlas karena Allah, maka dicatat nilainya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak ikhlas karena Allah, maka dia dicatat niatnya untuk selain Allah dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini Masya Allah kita mengetahui pentingnya ikhlas. Bahwasanya ikhlas ini syarat dalam ibadah. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu ibadah, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia. Ya, apa yang kita lakukan sebesar apapun, kalau dengan tanpa keikhlasan, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah di dalam hadis al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka," yakni syirk, "man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang beramal suatu amalan dan dia mempersekutukan aku di dalamnya, mempersekutukan niat, dia niat untukku dan juga niat untuk selain aku, ini kesyirikan di dalam amal. Dan dia mempersekutukan aku di dalam amalannya, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Artinya aku tidak akan melihat kepada amalannya dan tidak akan aku balas sama sekali. Seberapapun besarnya amal kita lakukan, kalau dengan tanpa ikhlas maka sia-sia, tidak ada nilainya sama sekali. Maka para ulama senantiasa mengedepankan masalah ikhlas ini dalam kitab-kitab mereka, karena pentingnya masalah ikhlas, karena dia inti dari suatu amalan. Ya, amalan itu akan benar, akan dinilai oleh Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih al-Jami', di mana dari Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat semua manusia sudah dibalas amal perbuatan mereka, tinggal orang-orang yang berbuat riya di dalam beramal ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, "Idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa." Pergilah kalian kepada orang yang kalian berbuat riya di dunia. Lihat kalian apa balasan yang akan kalian dapatkan dari orang-orang yang kalian berbuat riya ketika di dunia. Artinya jangan kalian minta balasan dariku, minta sana dari mereka. Kalau kita beramal karena manusia atau beramal karena orang lain selain Allah, maka Allah tidak akan membalas amal ibadah kita. Maka di sini Masya Allah para ulama kita menjadikan kitab ikhlas, bab ikhlas ini di awal-awal kitab mereka. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya hadis innamal a'malu binniyat, dan juga Al-Imam Nawawi dan Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan, "Lau sanaftu abwaban la ja'altu hadits al-a'mal binniyat fi kulli bab." Andaikan aku membuat satu kitab, maka aku akan menjadikan hadis innamal a'malu binniyat ada di setiap bab. Kalau ada bab-bab dalam kitabku, setiap bab akan aku jadikan hadis innamal a'malu binniyat untuk mengingatkan kembali.
Ya, karena ini Masya Allah inti dari amalan kita. Ya, apabila ikhlas karena Allah, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Masya Allah, dengan ikhlas ini, maka amal yang kecil itu bisa menjadi besar. Ini juga faedah luar biasa yang perlu untuk kita ingat. Dengan ikhlas, amal kecil itu bisa menjadi besar. Sebagaimana dinukilkan, dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, di mana beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin saghiru an-niyyah." Di dalam kitab Al-Ikhlas wa Niyah li Ibnu Abi Dunya, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dan tidak ada nilainya sama sekali karena niatnya. Kalau niatnya ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan yang kecil itu bisa menjadi besar luar biasa. Ya, dan oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "La tasubu ashabi law anfaqa ahadukum mithla hudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa." Rawahu Muslim. Janganlah kalian caci maki sahabatku, andaikan kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai segenggamnya infaknya sahabatku, dan tidak juga setengahnya. Coba bayangkan satu gunung Uhud emas dengan segenggam atau setengah genggam, banyakan mana? Satu gunung Uhud emas enggak menyamai infaknya segenggamnya sahabat dengan korma atau dengan apa saja, suatu yang remeh. Satu gunung Uhud emas ini enggak kalah dengan apa? Dengan segenggam infaknya sahabat. Masya Allah. Amalan kecil kalau ikhlas itu bisa mengalahkan amalan yang besar dan hebat luar biasa. Ini pentingnya ikhlas. Ya, kita luruskan senantiasa hati kita untuk bisa ikhlas. Makanya ini ilmu besar. Bisa ikhlas itu bisa memahami tentang ikhlas dan terlepas, terbebas dari kesyirikan. Itu ilmu besar luar biasa. Ketika seorang itu bisa menyempurnakan ikhlasnya, Masya Allah, walaupun amal-amalan remeh itu dia mendapatkan pahala yang besar. Jadi nggak main-main ini masalah ikhlas. Jadi ada pikiran kita, Ustaz kok ikhlas lagi, Ustaz anak kayaknya udah nggak sampai dihitung, udah nggak bisa dihitung saat anak belajar ikhlas ini. Nah, ini berarti kita belum paham tentang ikhlas. Kalau merasa sudah khatam ikhlas, ya. Bahkan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ini gurunya Imam Malik, gurunya Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, ya, gurunya Abu Hanifah, ulama salaf tabi'in, mengatakan, "Ma'alatu syai'an ashadda min niyyati fa innaha tataqallabu alayya." Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, tidak ada yang sulit untuk aku lakukan daripada meluruskan niatku, karena sungguhnya dia senantiasa berbolak-balik. Ahlul jihad, ahlul ilm, ulama min ulama salaf, ya, dan ahlul jihad, ahlul qiyam, ahlul siyam, ahli puasa, ahli sholat malam dan sebagainya, amal-amal ibadah semua dilaksanakan. Tapi yang paling sulit, paling berat ikhlas. Jadi kalau kita merasa, wah gitu aja Ustaz ikhlas, berarti belum paham kita tentang ikhlas itu. Ya, berapa banyak kita terjatuh dalam riya. Bahkan Rasulullah SAW khawatir kepada para sahabat akan terjangkiti penyakit riya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah mengatakan, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sungguhnya aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabat, aku takutkan pada kalian adalah kesyirikan kecil. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya, syirik kecil itu riya. Riya itu beramal ingin dilihat orang, ingin dapatkan pujian dari orang, yang menampakkan amalannya dan ingin mendapatkan pujian. Sama dengan sum'ah. Man sam'a sam'a Allahu bi. Barang siapa perdengarkan amalannya, ingin diperdengarkan amalannya, ingin supaya orang tahu, mendengar, maka Allah akan hinakan dia. Ya, Allah akan bongkar aib-aib dia dari niat ingin
didengar oleh orang lain tadi. Ya, ini penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan ini menafikan ikhlas. Lawan dari ikhlas, riya dan niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW itu masih khawatir kepada para sahabat untuk tidak bisa ikhlas. Takut sahabatnya terjatuh ke dalam riya, tidak ikhlas. Loh, kita merasa tenang-tenang aja bisa ikhlas, merasa mudah. Tidak ya ikhwah, Masya Allah, ini tidak mudah ya, untuk bisa ikhlas itu luar biasa. Senantiasa ada aja dalam hati itu yang mengajak kita ingin supaya dipuji dan sebagainya. Maka disinilah kita perlunya untuk mempelajari tentang masalah ikhlas. Ya, makanya di sini Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya beliau membawakan tentang ikhlas di awal kali kitab, dan ini seperti yang dilakukan oleh para ulama kita, yang mereka senantiasa mendahulukan ikhlas ini agar seorang talibul ilm bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى حط المخالفات. Apabila ilmu ini kehilangan ikhlas niat, artinya ikhlas itu tidak ada pada seorang talibul ilm di dalam menuntut ilmu, maka berpindahlah menuntut ilmu itu dari yang asalnya talibul ilm itu afdalut ta'at, ketaatan yang paling afdal. Bahkan kata Al-Imam Ahmad, la ya'diluhu syai', tidak ada yang menandinginya menuntut ilmu. Kalau benar niatnya, maka menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya. Amal apapun tidak ada tandingannya. Ya, maka kata Syekh Bakar Abu Zaid, tapi kalau misalnya menuntut ilmu itu tidak ikhlas, hilang keikhlasan di dalam menuntut ilmu, maka berpindah dari amalan yang paling afdal, ketaatan paling afdal, kepada penyelisihan, penyimpangan yang paling buruk, paling rendahnya. Ya, karena riya ini termasuk diantara dosa dan bahkan termasuk dari kesyirikan kecil, dan kesyirikan termasuk dari maksiat. Dan kesyirikan kecil, walaupun kecil, itu lebih besar, lebih buruk, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Ini harus diingat ya, kesyirikan kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Lebih besar dosanya daripada pembunuhan, perzinahan. Karena dosa yang lainnya, dosa-dosa besar selain kesyirikan itu diampuni. Jangan dosa kesyirikan walaupun kecil tidak diampuni. Yang berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidaklah innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Maka apabila seorang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, riya karena ingin dipuji, disanjung, atau karena ingin mendapatkan dunia, maka yang tadinya dia beramal suatu amal besar menjadi dia berpindah melakukan amalan yang paling buruk, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, karena syirik walaupun kecil itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, terlebih lagi kalau memang dia bukan riya, nanti ada syirik yang kecil dan juga bisa dia memang amalannya karena manusia, itu bisa jadi syirik besar. Kalau memang dia murni beramal karena manusia. Jadi kalau dia karena Allah tapi juga karena manusia juga, ini masih syirik kecil. Tapi kalau sudah tidak ada niatnya karena Allah, beramal karena manusia, seperti amalannya orang-orang munafik,
Makanya orang munafik fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka paling bawah, karena nggak ada keimanan mereka. Ya, mereka bukan orang-orang beriman. Beramalnya memang karena manusia. Jadi dilihat yang syirik kecil, kalau memang dia ada niat karena Allah, tapi juga ada niat karena manusia atau karena selain Allah, karena ingin dunia misalnya. Ya, maka ini yang perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita ingat agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Karena apabila kita terjatuh dalam kesyirikan, ya maka kita akan mendapatkan ancaman yang besar. Dan amal ibadah yang kita lakukan bukan cuma tidak berpahala, tapi juga mendapatkan dosa, mendatangkan dosa, dan kita terjatuh ke dalam dosa yang besar. Ya, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, di mana dari Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang yang api neraka itu dinyalakan untuk mereka. Thalathatun awwalum wa tus'ar bihim yaumal qiyamah. Yang pertama, rajulun, seorang yang ta'lamal ilma, dia mempelajari ilmu agama, ya, kemudian didatangkan di hari kiamat dan dia membaca Al-Quran, kemudian dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, berupa ilmu dan berupa kepandaian, kemampuan di dalam baca Al-Quran. Maka orang ini menjawab, ta'allamtu ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, aku belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan baca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Tapi Allah yang tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Akan tapi engkau belajar ilmu agama agar dikatakan seorang alim, dan kau membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qari, faqad qil, dan sudah dikatakan kepadamu, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi atauqiya finnar. Kemudian orang ini ditarik, diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Masya Allah, ini yang tadinya dia seorang alim, dimana kita tahu amalan besar menuntut ilmu, dan al-ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Tapi ketika seorang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah, maka bukan mengangkat derajat dia di akhirat nanti, atau bukan masukkan dia ke dalam sorga, tapi justru masukkan dia ke dalam neraka. Dan bahkan orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka di antara adalah orang yang belajar agama, tapi karena ingin dibilang seorang alim, ingin mendapatkan pujian dari manusia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal ibadah yang tidak ikhlas, kita beramal, ya, di dalam beramal tersebut tidak ikhlas kepada Allah, maka bukannya mendatangkan pahala dan masukkan kita ke sorga, tapi justru akan menyeret kita ke dalam api neraka, dan kita mendapatkan dosa, ya, bahkan termasuk dari dosa-dosa besar apabila kita tidak ikhlas dalam beramal. Dan Abu Hurairah, Masya Allah, ketika membawakan hadis ini, saking takutnya sampai pingsan 3 kali. Ketika beliau mengatakan, qala haddatsani Rasulullah SAW, pingsan. Bangun lagi, dia ingin menyampaikan lagi, pingsan lagi. Saking takutnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, termasuk dari ulama sahabat, itu masih merasa takut dari riya, ya, apalagi kita. Maka ini perlunya kita belajar tentang ikhlas. Senantiasa kita luruskan hati kita. Kita luruskan senantiasa hati kita agar bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini disebutkan amalan-amalan besar. Di antaranya seorang yang bersedekah, dan suatu sedekah semua dia sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ingin dibilang dermawan, faqad qil, sudah dikatakan kepadamu, ya, dan Allah katakan dusta kamu, yang kau mengatakan ini agar ikhlas karena Allah, tapi kamu sebenarnya adalah karena ingin dibilang seorang dermawan.
Kemudian orang yang kedua ini juga dimasukkan ke dalam api neraka. Dan orang yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, ya, begitu juga dia dimasukkan ke dalam api neraka dikarenakan tidak ikhlas. Padahal ini amalan besar semuanya. Yang pertama, menuntut ilmu, dan ini amalan besar dan sudah kita jelaskan, ya, afdaliyah, keutamaan menuntut ilmu. Dan yang kedua, bersedekah dengan hartanya. Bahkan disebutkan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau agar aku bersedekah, yang kau inginkan agar aku bersedekah padanya, kecuali aku infakkan semua hartaku di jalannya. Semua aku infakkan hartaku pada kebaikan-kebaikan. Berangkatkan orang haji dan umroh, bangun masjid, pondok pesantren, semua kebaikan sedekah itu dia infakkan semua hartanya di jalan Allah. Amalan besar, Masya Allah. Dan yang lainnya, berjihad dan terbunuh ketika berjihad. Ini juga amalan besar. Tapi kalau amalan besar tidak didasari dengan ikhlas, maka bukan mendatangkan pahala atau memasukkan kita ke surga, tapi justru akan menyeret kita ke dalam api neraka. Maka di sini pentingnya ikhlas. Makanya kata Syekh, berpindah dari amalan ketaatan yang paling utama akan menjadi berpindah amalan yang paling buruk dan termasuk dari dosa-dosa besar. Apabila seorang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Ya, oleh karena itu juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya, alladzina yurauna, dan orang-orang yang berbuat riya. Ini diingat. Ini juga termasuk diantara, nanti di akhir kita ringkas, ya, termasuk diantara kiat-kiat ikhlas. Di antara kita mengingat bahwasanya seberapapun besar amalan kita, kalau kita tidak ikhlas, maka amalan kita tidak diterima. Dan bahkan bukan cuma tidak diterima, tapi juga kita terancam dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena lawannya ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas berarti riya, dan itu adalah kesyirikan, menduakan, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kemaksiatan, bahkan kemaksiatan dan dosa besar. Maka dengan inilah kita dimasukkan ke dalam neraka. Bukan karena kita beramalnya, tapi karena kita beramal karena riya tadi. Makanya kita dimasukkan ke dalam, atau terancam dimasukkan ke dalam neraka. Ini termasuk di antara kiat yang perlu untuk kita ingat. Ya, ketika kita beramal, kita ingat bahwasanya kalau kita beramal tapi tidak ikhlas, akan sia-sia dan justru akan memudaratkan kita, menyeret kita ke dalam api neraka. Ya, kemudian apabila seorang itu fa faqada al-ilmu al-ikhlas niyatin taqal min afdal ta'at ila hadd al-mukhalafat wala shay'a yuhaddimu al-ilma mithlu riya syirkin aw riya ikhlasin wa mithlu tasmi' bi an yaqula musammi'an 'amiltu wa hafadhtu. Apabila ilmu itu atau menuntut ilmu hilang keikhlasan padanya, maka berpindah dari amal ketaatan yang paling utama kepada amal yang paling rendah dan buruk. Dan tidak ada suatu yang menghancurkan ilmu yang semisal dengan riya, menghancurkan dan menghapuskan pahalanya dan menghapuskan keutamaannya. Yang tadinya lebih utama atau termasuk di antara amalan paling utama menjadi amalan paling rendah. Ini riya bahaya sekali. Baik riya'u syirkin atau riya'u ikhlas. Riya syirik emang dia menduakan Allah. Seperti tadi yang Anda jelaskan, dia niat karena Allah tapi juga karena manusia. Ini dihilangkan. Niat-niat dunia seperti ini dihilangkan. Ya, kadang kita
ada syaitan bisikan pada kita, kita ikhlas karena Allah, tapi kita juga pingin pujian. Ini sama. Ini namanya kesyirikan. Ini dihilangkan ya, seperti ini. Atau ria ikhlas. Ya, ria memang dari asalnya tidak ikhlas. Ya, ria ingin dilihat orang, yang hapuskan keikhlasan. Seperti riaknya orang-orang munafik. Dia memang tujuannya karena manusia, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasannya dinafikan semuanya. Ya, tidak ada niat untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Dan yang semisal dengannya tasmi', memperdengarkan amalan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sam'a sama'allahu bih." Sum'ah, sam'a yusami'u tasmi'an, sum'atan. Sum'atan itu ingin didengar orang, yang perdengarkan amalannya. Ini seperti mengatakan, saya mengamalkan, atau saya mengetahui ini dan itu, atau saya hafal ini dan itu. Ya, nggak perlu antum tampakkan amalan antum. Antum hafal berapa? Oh, ana udah hafal 30 juz. Oh, ana hafal hadis ini, hadis ini. Ya, ini dihindari. Ya, dan ini juga termasuk di antara kiat ikhlas, menyembunyikan amalan. Ya, menyembunyikan amalan. Nggak perlu kita nampakkan keilmuan kehebatan ilmu kita, hafalan kita. Ya, cukup orang menilai dengan tanpa kita memberitahu. Apalagi kita senang dengan pujian yang kita tidak ada padanya. Ya, dikatakan misalnya LC padahal bukan LC. Ini dihindari seperti ini. Ya, dan menampakkan hafalan-hafalan kita, menyebarkannya, ya, seperti ini dihindari. Ya, ini bentuk sama seperti ria. Kalau ria itu dari ro'a yara, riaan, ingin dilihat. Kalau sum'ah ini ingin didengar, diketahui oleh orang lain. Sama, keduanya adalah amal karena selain Allah. Ya, tasmi' atau sum'ah ini ingin didengar orang lain. Ini juga termasuk diantara bentuk-bentuk ria. Ya, maka termasuk diantara kiat ikhlas adalah menyembunyikan amalan kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 orang yang dinaungi di hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yamin. Seorang bersedekah dengan suatu sedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, tangan kirinya yang senantiasa ikut kemana-mana, bahkan ke WC pun ikut. Ya, itu nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kalau kita dengan kawan kita yang paling dekat, seberapapun lengketnya, dekatnya kita sama teman kita, kalau ke WC mesti pisah. Ya, mesti pisah ke WC. Tapi tangan kiri ke WC pisah nggak? Nggak, ikut terus. Sampai begitu Rasulullah SAW mengibaratkan tangan kirinya aja nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, apalagi orang lain. Nah, begitu kita menjaga ikhlas. Ya, dan juga begitulah para ulama kita, ya, yang sudah kita jelaskan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala. Ya, dia mensedekahkan kepada 100 penduduk Madinah di malam hari, tidak ada yang mengetahuinya. Ya, dan orang-orang tahu ketika dia meninggal sudah terhenti sedekah di malam hari. Padahal orang-orang bilang Ali bin Husain ini orangnya pelit, bakhil, nggak pernah sedekah, tapi diam. Ya, dia tidak menampakkan amalannya. Ya, dan kalau kita mungkin kalau dibilang gitu udah langsung marah-marah, udah langsung kita datengin. Kok dibilang bakhil, padahal mereka nggak tahu apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita jadi Ali bin Husain, mungkin kita datangi orangnya, kita bilang, emangnya nah kalau mau sedekah ngomong dulu sama ente. Coba ente tanya tuh si fulan tuh, tanya setiap malam dapat apa mereka. Wah, kalau Ali bin Husain nggak, sampai meninggal dia tutup mulutnya. Luar biasa amalannya para ulama salaf itu. Jaga amalan. Ini kiat untuk ikhlas. Tapi bukan berarti orang yang menampakkan amalannya tidak ikhlas atau ria, tidak. Ya, kita tidak katakan demikian. Ini kiat. Lebih mudah kita kalau nggak ada orang yang tahu.
Tapi kalau ada orang tahu, Masya Allah dapat pujian, kalau kita ikuti, nah itu bisa terjatuh ke dalam riya. Tapi kalau nggak ada yang orang tahu, ini akan lebih mudah bagi kita untuk bisa ikhlas. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf, yang menyembunyikan amalan mereka betul-betul, nggak ada orang yang tahu. Bertahun-tahun, yaitu selama bertahun-tahun Ali bin Husain itu menginfakkan, mensedekahkan hartanya selama bertahun-tahun dan tidak ngomong sama sekali. Kalau kita baru beramal malam, pagi udah gatal mau ngomong. Ya. Kita baru sebentar aja kayaknya pengen orang tahu gitu, pengen kita ngomong, mulut nih gatal pengen ngomong. Kalau gatal digaruk aja. Ya tahan lisan kita dari membicarakan apa kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita, sembunyikan. Ini termasuk diantara kiat ikhlas yang penting. Penting kita ya mengetahui kiat ikhlas ini antum hafal. Karena kalau nggak gini, nggak dengan tanpa kiat ikhlas ini, Masya Allah, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berat bisa ikhlas. Rasulullah khawatir kepada para sahabat, ini bukan main-main. Ya riya ini bukan main-main, ini perlu kiat-kiat ini. Antum ingat terus. Dan ini sangat membantu, Masya Allah. Ya, yang sudah kita jelaskan tentang kiat ikhlas di pertemuan sebelumnya, ini anda ringkas lagi, anda sindir lagi. Sebelumnya tentang pertanyaan ya, ada ikhwah bertanya, anda jelaskan. Dan ini langsung anda praktekkan lagi. Ya, yang kedua, menyembunyikan amalan kita di dalam beramal. Semua amalan kita sembunyikan. Yang termasuk di sini yang disindir oleh Syekh, hafalan kita, ya, dan keilmuan kita, ya, nggak perlu kita sebarluaskan. Ya, kita jaga agar kita terjaga dari riya dan bisa ikhlas di dalam beramal. Wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyatak fi sidq at-talabi ka hubb adh-dhuhur wa tafuq 'ala al-aqran wa ja'alu sullaman li aghrad wa aghrad min jahin aw malin aw ta'dhimin aw sum'atin aw talabi mahmadatin aw sarfi wujuhin nasi ilaik fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat an-niyyata afsadatha wa dhahabat barakatul 'ilm. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل تحمي الحمى. Dan oleh karena itu hendaklah kalian bersungguh-sungguh dan berpegang dengan keikhlasan dan lepas diri dari apa-apa yang mengotori niatmu, ya, mengotori niatmu dari kejujuranmu di dalam menuntut ilmu, seperti mencintai ketenaran. Ini dihindari, ya, ketenaran. Masya Allah, ini fitnah luar biasa. Ketenaran fitnah luar biasa. Berapa banyak orang yang difitnah dengan ketenaran ini, sehingga akhirnya dia menyimpang dari al-haq, dari kebenaran, dan dia terus menerus dalam kesesatan karena merasa sudah tenar, akhirnya tidak mau mengaku salah. Ini fitnah. Nanti antum ke depan mungkin antum jadi ustadz, antum ingat jangan sampai ada dalam hati antum cinta kepada ketenaran, dan ini termasuk fitnah seorang dai, ya, dan fitnah luar biasa. Ketika seorang itu ingin terkenal, ingin tenar, ingin dipuji manusia, maka dia akan susah untuk mengakui kesalahannya dan rujuk kepada kebenaran. Oleh karena itu berapa banyak para dai-dai sesat yang senantiasa dalam kesesatannya, nggak mau mengakui kesalahannya. Ya, dan para ulama kita, Masya Allah, mereka sangat jauh dari cinta ketenaran ini. Sri Imam Malik ditanya 40 masalah, cuma dijawab 5, yang lainnya dijawab la adri, wallahualam la adri, saya nggak tahu. Maka yang menanya heran, kenapa anda ini imam, kenapa nggak bisa menjawab pertanyaan ini? Silahkan kalian bilang Imam Malik nggak tahu apa-apa, ya, Imam Malik nggak peduli. Masya Allah, ini artinya dia tidak mencintai ketenaran, walaupun mungkin dia hina di hadapan manusia, tapi ini tanggung jawab kita bicara agama, mewakilkan Allah, tidak sembarangan. Tapi kalau orang yang ada dalam hatinya hubbus syuhra, cinta ketenaran, dia akan jawab.
ya, sebisanya, dan dia akan usahakan, ya, dengan berbagai usaha dia jawab, cari dalil sana sini, dia putar otaknya supaya terlihat hebat di hadapan manusia. Ini masya Allah fitnah besar. Tapi para ulama kita tidak. Terserah kalian mau nilai saya apa. Saya bicara agama kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, saya tidak akan berkata dan berucap dalam masalah agama. Dan ini yang masya Allah kita dapati juga dari guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Selama ana bermajlis dengan beliau itu sering ana dengar beliau mengucapkan wallahu lama adri, saya enggak tahu, masya Allah. Lemas kita mendengar Syekh mengucapkan la adri wallahu lam la adri. Ya, ulama besar, umurnya 83 tahun, janggutnya sudah sepusar, putih, ya, janggutnya putih, habis umurnya untuk belajar mengajar, ya, dan ditanya masalah agama, itu dia nggak tahu, dia bilang wallahualam ma adri, saya nggak tahu. Karena apa? Bicara agama ini mewakilkan Allah, nggak sembarangan kita. Harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, diam. Ya, begitu juga dari para ulama kita. Syekh bin Baz ditanya, lama jawabnya, mikir nyari dalil, kedengeran di suara. Terakhir dia bilang, wallahualam ma adri. Masya Allah. Para ulama kita luar biasa hati-hatinya. Ya, karena bicara agama dengan tanpa dalil itu termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, di mana Allah Ta'ala mengatakan, innama harrama rabbi al-fahisha ma dhahara minha wa ma badan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sungguhnya yang Allah haramkan atas kalian adalah perbuatan keji dan fahisha, ya, perbuatan dosa dan aniaya, dan perbuatan aniaya dengan tanpa hak, dan Allah haramkan kesyirikan yang Allah tidak turunkan keterangan atasnya, dan Allah haramkan atas kalian bicara atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ini termasuk diantara dosa-dosa besar. Bahkan ya, para ulama sampai khilaf mana yang lebih besar antara dosa kesyirikan dengan dosa bicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa? Karena bicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu ini mudaratnya kepada orang banyak. Ya, kalau kesyirikan kepada dia aja. Kalau dia tidak mengajak orang lain pada kesyirikan. Bicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, mudaratnya kepada orang banyak, menyesatkan orang banyak. Nah, kayak sampai khilaf, walaupun yang sahih tetap kesyirikan dengan nas. Ya, dosa kesyirikan itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, akbaru kabair syirku billah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini menunjukkan bicara agama itu masya Allah bukan masalah remeh, bukan masalah sembarangan, harus dengan ilmu. Makanya para ulama kita hati-hati. Ya, dan ini pentingnya kita ya untuk memiliki adab-adab di dalam talabul ilm agar kita bisa bersikap dengan benar. Ya, jauhi kecintaan kepada ketenaran, karena ini akan menjadikan seorang itu tidak konsisten dengan kebenaran. Karena takut dicela orang, takut berkurang ketenarannya, akhirnya dia menyembunyikan kesalahan-kesalahannya dan tidak mau bertaubat menjelaskan kepada orang lain. Ya, walaupun dia tahu mungkin dirinya itu dalam kesalahan, tapi dia bela terus karena dia tidak mau nanti namanya rusak dan hilang ketenarannya. Ini penyakit luar biasa, dan yang terjangkiti banyak dari para dai, terutama dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Dan ingat hadis Nabi SAW ya, di dalam dakwah dan di dalam yang lainnya, bahwasanya kalau kita mengajarkan kepada kesalahan, maka kita akan dapatkan dosa dari dosa orang yang mengikuti kita, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti kita tersebut. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat oleh Muslim dari Abi Hurairah, man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ithmi thu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athami syai'a.
barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Ya, ini kita ingat ketika mungkin antum jadi dai, usahakan dakwah antum di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa antum, apa yang antum sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai dakwah antum menyimpang menyisi Al-Quran dan As-Sunnah, atau apa yang antum sampaikan menyisi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apabila diikuti oleh orang lain, ya, dalam kesesatan dan kesalahan antum, maka antum akan terus mendapatkan dosanya yang terus senantiasa mengalir. Dan walaupun antum sudah meninggal, itu dosa akan terus mengalir terus, ya ikhwah. Ini antum ingat. Ya, dalam dakwah ini antum ingat seperti itu. Jadi usahakan dakwah antum ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang antum sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga termasuk di antara adab talabul ilm yang harus diingat terus. Karena nanti antum akan dapat dosanya terus walaupun antum meninggal. Dan ini sangat membahayakan kita. Ya, yang tadinya mungkin kita bisa masuk surga, tapi kalau ada tambahan dosa terus mengalir begini kan bahaya. Ya, diajarin lagi kepada orang lain misalnya. Ya, kita ngajarin sesat, pengikut-pengikut kita nih ngajarin lagi kepada orang lain dan terus seperti itu. Itu kita kan terus dapat dosanya sampai hari kiamat. Kalau kita tidak bertaubat. Maka cara taubatnya kita menjelaskan. Seperti yang Allah tegaskan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang taubat, ya, dan memperbaiki dan menjelaskan. Ini syarat taubatnya ketika seorang itu mendakwahkan kepada kemaksiatan. Ya, ini diingat ketika mungkin kita pernah mendakwahkan kepada kesesatan, maka kita hendaklah menjelaskan. Ya, ini syarat taubat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Ya, Al-Baqarah ayat 160. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, dalam kitab, maka orang-orang menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan kebatilan, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki dan menjelaskan kesalahannya. Ini syarat taubatnya orang yang mengajarkan kesalahan. Ya, dia harus menjelaskan, afwan, kemarin ana salah, fatwa ana rupanya enggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak usah malu. Tanggung jawabnya berat, ya ikhwah. Kalau antum enggak ngaku salah, tanggung jawabnya berat. Antum akan dapat dosa yang ngalir terus. Ya, antum enggak usah malu, enggak usah gengsi antum ngakui kesalahan. Ya, agar antum terbebas, ya, dari dosa-dosa yang mengalir ini. Nah, ini kalau seorang cinta syuhrah, ketenaran, akan berat mengakui kesalahan ini. Ini makanya yang diingatkan oleh Syekh, ya, hilangkan hubbus syuhrah, ketenaran, ya, hubbuz zuhur, nampak, ya, dan tenar di hadapan manusia. Hilangkan niat-niat seperti ini agar antum bisa ikhlas dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, ya, bukan karena manusia. Jangan karena manusia kita belajar, kita mengajarkan ilmu, bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berdakwah menyampaikan ilmu dan tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita jelaskan, enggak perlu malu. Ya, karena tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengajarkan kepada kemaksiatan. Ya, dan yang paling merusak seperti cinta ketenaran dan ingin tinggi di hadapan teman-temannya, ini niat-niat ria, niat-niat yang tidak benar, dan menjadikan ilmu ini sebagai tangga untuk mencapai sesuatu, ini juga dihilangkan. Niat-niat antum belajar ini untuk apa?
ya, maka luruskan niat kita. Jangan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, ingin kedudukan, tahta, harta atau wanita, hilangkan semua niat-niat itu. Ya, jadi jangan diniatkan kita ini belajar ingin mendapatkan dunia. Dan bahkan kalaupun misalnya dakwah, ketika antum punya ilmu, kemudian antum mengajar, ya, antum dakwah, hilangkan niat-niat antum ingin mendapatkan dunia. Ya, seperti mungkin dapatkan misalnya mukafaah ataukah bayaran dari dakwah antum hilangkan. Ya, karena itu termasuk diantara menduakan Allah. Ya, tetap antum ikhlas saja. Adapun orang mau memberi ataukah orang mau berikan hadiah, uang atau yang lainnya, itu kita tidak pikirkan. Ini selalu kita niat begitu nanti ketika dakwah. Jadi kita belajar ini bukan karena ingin cari duit. Ini kita belajar agama bukan ingin cari duit. Ketika kita dakwah pun kita hilangkan niat-niat yang buruk seperti itu, niat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada dalam hati kita, ya Ustaz, saya juga dakwah ikhlas karena Allah, tapi kan kita juga butuh dunia. Nah, ini niat gini antum hilangkan. Karena itu berarti antum menduakan Allah. Itulah namanya syirik, menduakan Allah di dalam ibadah, di dalam dakwah. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan dan mengatakan ini termasuk dari kesyirikan. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ya, ini masuk masalah tauhid. Beliau mengatakan bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk dari kesyirikan seorang itu meniatkan dunia dengan amalannya. Ngajar ingin mendapatkan mukafaah, ingin mendapatkan uang atau harta. Kesyirikan. Hilangkan. Dalam hati antum ada terbesit sekali dalam hati antum, hilangkan. Kadang ada kita, Ustaz, iya Ustaz, ikhlas kok Ustaz, tapi kan kita juga butuh dunia Ustaz. Ah, ini hilangkan antum seperti itu. Ini termasuk dari kesyirikan. Ya. Antum tawakal sama Allah, masa Allah nggak ngasih antum rezeki kan gitu? Masa Allah nggak kasih antum kecukupan? Antum niatkan antum ini berdagang, bertijarah dengan Allah, yang Allah akan membalas, dan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, tijarah dengan Allah ini perdagangan yang tidak akan rugi. Allah akan balas dengan balasan yang besar. Jadi antum hilangkan dan tawakal kepada Allah. Ini perlu tawakal nih. Kalau antum misalnya dalam hati antum bersandar, wah anak kalau misalnya dapatnya cuma segini, kurang kayaknya. Nah ini kan berarti kan tawakal sama makhluk kalau begini. Jangan, antum hilangkan. Enggak, ini bukan ini yang mencukupkan saya. Allah yang akan mencukupkan saya. Saya tawakal sama Allah, walaupun mungkin cuma dapat sedikit, tapi kalau Allah berkehendak mencukupkan saya, maka kan cukup kebutuhan saya. Tapi kalau antum bersandar kepada makhluk, kepada harta ini, berapapun harta itu antum miliki, antum dapatkan, enggak akan cukup. Enggak akan cukup. Kata Rasulullah, "Kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin la habba yakuna lahu wadiyan." Andaikan anak Adam punya satu lembah emas, dia akan cari lembah kedua lagi, dan terus ketiga, dan terusnya begitu. Gak akan cukup kalau antum bersandar sama makhluk. Antum bersandar sama Allah, tawakal sama Allah, maka Allah Ta'ala menjanjikan dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka akan cukupkan kebutuhannya. Ini penting diluruskan niat kita, maka insya Allah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, kalau kita tawakal sama Allah, maka hilangkan, karena itu termasuk kesyirikan. Kalau antum misalnya niat ngajar, tapi juga anak kan butuh saat untuk hari-hari misalnya, ini berarti ada niat kepada selain Allah. Antum menduakan Allah dalam ibadah, dan ini kata Syekh termasuk dari kesyirikan. Dan beliau membawakan surat Hud ayat 15, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nufi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dengan amalan tersebut dan perhiasannya, maka kami akan cukupkan mereka, sempurnakan ya amal-amal mereka.
dan mereka tidak dirugikan. Tapi apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka lah orang-orang yang tidak ada balasan buat mereka di akhirat kecuali neraka. Ancamannya neraka karena apa? Menduakan Allah di dalam beramal. Antum hilangkan niat-niat seperti itu, hilangkan. Niat antum belajar ikhlas karena Allah, bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari harta. Kita belajar agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita karena Allah, bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, bisa diridhoi oleh Allah, bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dengan itu Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita niatkan seperti itu. Ya, kita belajar agama agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita, iman takwa kita kepada Allah, sehingga Allah bisa meridhai kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah sudah ridha kepada kita, maka insyaallah Allah akan senantiasa memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Seperti yang Allah janjikan dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul azim. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada khawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan bagi mereka kabar gembira, kebahagiaan fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah kan jamin. Ya, kalau antum benar-benar sempurna iman takwa antum kepada Allah, Allah hilangkan kekhawatiran, kesedihan antum. Ya, dengan dunia ini antum gak khawatir. Wali Allah gak khawatir dengan dunia ini, walaupun barang-barang naik, semuanya dolar naik, gak khawatir karena Allah yang berikan rizki, Allah yang cukupkan kita. Bahkan kalau kita khawatir berarti ada kerusakan dalam akidah kita. Berarti kita yakin bahwasanya kesejahteraan kita sejahtera kalau barang-barang rendah. Berarti kita yakinnya kepada makhluk. Nah, ini perlu diluruskan akidah kita. Kalau kita khawatir takut barang-barang naik, bagaimana saya nanti? Bagaimana saya hidup? Bagaimana anak istri saya? Loh, Allahnya dikemanain? Ya, ini ada kerusakan dalam akidah kalau kita khawatir ya dengan kehidupan dunia ini. Orang beriman insya Allah nggak khawatir, Allah akan mencukupkan dan Allah akan balas semua amal ibadah kita. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yang penting ikhlas karena Allah, itu intinya. Maka insya Allah nggak ada yang sia-sia amalan antum. Ya, antum nggak usah lagi mikirin yang lainnya, Allah yang akan cukupkan antum. Nah, ini masya Allah perlu kita untuk senantiasa melatih hati kita, luruskan hati kita, melawan semua niat-niat jelek selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Syekh, hindari niat-niat ya yang karena selain Allah untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia, kedudukan, harta, pengagungan, sum'ah, ya, ingin didengar dan pujian-pujian, hilangkan semuanya. Atau menginginkan manusia itu melihat kepada dia. Ya, ini juga perlu untuk diingat. Ya, ketika kita belajar, ya, tujuan kita adalah untuk memperbaiki diri kita. Ya, bukan agar supaya orang itu senang kepada kita atau memuji kita, ya, atau memperhatikan kita, bukan. Ya, kita belajar ini bukan karena agar orang itu lebih memperhatikan kita, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dalam menyampaikan ilmu, ya, bukan agar orang itu senang sama kita, tapi kita dakwah menyampaikan ilmu tujuannya adalah agar mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadhihi wa amthalaha idza syabatin niyata. Ya, kita lanjutkan ucapan Syekh, karena sungguhnya semua ini dan yang semisal dengannya apabila mengotori niat, maka akan merusak amalan tersebut.
dan akan hilang keberkahan ilmu. Wa dhabat barakatul ilm. Oleh karena itu wajib bagi engkau untuk menjaga niatmu dari kotoran-kotoran niat selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjaganya dengan sepenuh penjagaan, ya, dengan sekuat-kuatnya kalian jaga niat kalian itu. Ya, ini yang harus selalu kita ingat, dan ini tidak mudah. Perlu untuk selalu kita introspeksi hati kita, benar gak sih niat kita ini karena Allah? Oh melenceng, luruskan lagi. Ada lagi bisikan untuk ria, untuk dunia, hilangkan. Setiap ada bisikan-bisikan itu hilangkan. Terus dan terus seperti itu sampai antum meninggal. Dan syaitan akan terus, ya, membisikkan niat-niat yang jelek tersebut. Dan antum terus berusaha sampai Allah menjemput antum dijemput oleh kematian. Ya, ini harus selalu antum lakukan. Maka niat yang benar, ini perlu dicatat, ya. Pertama, ikhlas karena Allah. Kita niat karena kita cinta kepada Allah. Niat ibadah yang dibenarkan pertama karena kita cinta kepada Allah. Allah memberikan kita rizki, Allah menciptakan kita, Allah memberikan segala kenikmatan kepada kita, ya. Maka sebagai bentuk syukur kita dan kecintaan kita kepada Allah, maka kita beribadah dan mengikhlaskan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang selalu kita tanamkan dalam hati kita, rasa syukur dan cinta kepada Allah di dalam beribadah. Ya, dan karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dan wahai orang-orang beriman, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini alasan atau niat kita beribadah kepada Allah karena bersyukur kepada Allah, Allah yang telah menciptakan kita dan Allah yang memberikan rizki dan nikmat pada kita. Ya, dan banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Mungkin kalau dihitung bisa ratusan juta, dari kesehatan kita. Berapa banyak orang yang mungkin diberikan penyakit, ya, diberikan penyakit dan hilang ratusan juta untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, kita diberikan kesehatan, ini semuanya nikmat dari Allah. Maka bersyukur kepada Allah, dan karena kita cinta kepada Allah maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara niat yang dibolehkan, niat karena menginginkan surga. Ya, kalau tadi di antara dalil tentang syukur juga sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Aisyah mengatakan Rasulullah SAW yaqumu min al-lail hatta tatafattar qadamah. Rasulullah salat malam itu sampai bengkak kakinya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau masih melakukan ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah, al-afalu uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, jadi ini pertama tadi niat kita beribadah karena syukur kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah. Kemudian kita juga niat karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini niat yang syar'i, niat yang dibolehkan. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah, dan takutlah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kalian infakkan agar menjaga diri kalian dari api neraka. Artinya beramal karena
agar Allah menghindarkan diri kita dari api neraka. Ini dibolehkan niat seperti itu. Tidak seperti persangkaan orang yang mengatakan, ya Allah, kalau saya ibadah ini karena ingin surgamu, jangan kamu masukkan saya ke surgamu. Atau karena takut nerakamu, masukkan saja aku ke nerakamu. Ya, ini adalah pemahaman yang tidak benar. Ya, maka termasuk diantara niat yang dibolehkan, niat yang syar'i adalah kita beribadah dan kita berharap pada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari api neraka. Ya. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah memberikan kita pahala yang besar. Ya, juga termasuk diantara niat yang dibolehkan. Artinya kita menjamak niat-niat ini dalam hati kita. Ya, dan kita hilangkan segala niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beramal, kita berharap agar amalan kita itu agar diterima oleh Allah dan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan agar dengan pahala itu kita bisa masuk dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Ini termasuk diantara niat-niat yang dibolehkan. Ya, kita dalam hati kita niatkan menghadirkan niat-niat tersebut. Ya, entah itu kita karena cinta kepada Allah dan juga kita berharap agar Allah masukkan kita dalam surga atau menjauhkan kita dari api neraka. Ya, maka niat-niat ini adalah niat-niat yang syar'i yang diperbolehkan. Ya, niat ikhlas, niat karena Allah. Pokoknya yang untuk Allah, maka itu adalah niat-niat yang diperbolehkan. Adapun selainnya niat karena dunia, ingin pujian, atau niat karena tahta, jabatan, atau harta, atau wanita, maka ini adalah niat-niat yang tidak syar'i, tidak diperbolehkan. Ya, termasuk dari niat-niat yang diharamkan, yang wajib bagi kita untuk menghindarinya. Ya, tidak boleh kita terjatuh ke dalam niat-niat tersebut. Apabila ada niat tersebut dalam hati kita, maka kita palingkan, kita hilangkan. Dan memang tidak mudah. Dan niat itu kadang muncul setelah awalnya kita ikhlas, tiba-tiba ada niat itu, langsung kita hilangkan, kita lawan. Ya, kemudian datang lagi, kita lawan lagi. Jadi nggak merasa aman itu. Amalan kita itu yang tadinya ikhlas itu bisa rusak kalau kita ngikutin niat tadi. Malam hari kita udah tahajud, ya, atau pagi-pagi pengen supaya orang itu tahu kita udah tahajud. Kita ngomong sama orang, alhamdulillah ya, enak loh habis sholat malam tuh tenang hati deh. Ya, supaya orang tahu kita nih habis sholat malam. Ini kalau niat dia untuk supaya orang itu memuji dia, hilang sudah. Padahal tadinya mungkin malamnya ikhlas, ya Allah, nangis-nangis, Masya Allah. Tapi pas paginya ingin supaya orang tahu dan ingin supaya orang memujinya. Memang awalnya syaitan tuh Masya Allah, itu pintar dia, dikaburin dengan apa? Ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah ya, Masya Allah, tenang di hati kalau di sholat tahajud. Ya, dalam hati dia ingin supaya orang memuji. Oh, Masya Allah, akhi antum suka tahajud juga rupanya ya. Ya, alhamdulillah lah, lagi belajar. Ya, kayak gitu, Masya Allah, syaitan pintar, dihindari. Maka menjaga niat ini sampai mati, sampai kita meninggal, sampai ajal menjemput kita. Jangan merasa aman. Makanya disitulah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri merasa susah tuh begitu. Karena nggak bisa kita saat itu, tapi terus kita jaga sampai kita meninggal. Bisa aja setelah berpuluh-puluh tahun, ya, tadinya kita ikhlas, bisa batal amal kita setelah berpuluh-puluh tahun, bisa. Ya, seperti tadi, kalau kita yang jadi Sufyan bin Sa'id Ali bin Husain tadi, infakkan setiap malam, gak ada yang tahu. Ya, kemudian setelah bertahun-tahun ada yang ngomong, Ali bin Husain kok anda perhatiin bertahun-tahun gak pernah sedekah ya. Misalnya kita diomongin begitu, wah langsung kita, emangnya anak mau sedekah, ngomong dulu sama antum. Coba tanya si fulan-fulan tuh, bisa batal. Yang tadinya ikhlas bisa batal. Ini hati-hati, ya. Ria ini luar biasa. Harus kita jaga hati kita ikhlas tuh sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala alam.
Ya, sebelum kita tutup kita berikan waktu untuk pertanyaan. Fadhil. Atau anak bertanya, ini ada kitab nih. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan kiat ikhlas? Sebenarnya kemarin, ini juga yang hadir kemarin, yang nyatat, yang ingat. Tapi bagusnya jangan pakai lirikan maut ke belakang, ke bawah. Jawabnya ngelihat ke ana. Kiat ikhlas kemarin ana jelaskan. Ini kan kita sedikit mengulang, ada beberapa yang tidak ana sebutkan. Tapi sudah ana sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ini karena waktu sudah habis, ana nggak sebutkan. Kiat ikhlas. Ada ingat nggak? Ada berapa kemarin tuh? Ya, itu antum harus hafal semuanya. Karena berat, kalau enggak berat. Dan kiat yang kemarin saya sampaikan luar biasa, Masya Allah, sangat-sangat membantu. Sangat membantu kalau antum hafal. Karena enggak mudah ya, ikhlas itu luar biasa. Ulama besar aja enggak sanggup. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri merasa berat, apalagi kita. Kalau dengan tanpa dibantu kiat-kiat itu berat. Apa ada ingat gak? Ya, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan. Fadhil. Kalau ada yang mau nanya, tafadhal juga. Kalau ada yang mau jawab, tafadhal juga. Ya, kemarin kita jelaskan pertama kiat ikhlas apa? Doa ya. Doa minta sama Allah supaya diberikan keikhlasan. Dan termasuk diantaranya doa dihindari dari kesyirikan. Yang kedua tadi menyembunyikan amalan. Ya, menyembunyikan amalan. Kalau bisa kita tidak tampakkan. Yang ketiga, apa, kita ingat dunia ini kecil. Ya, cuman satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Rugi kita kalau beramal ibadah karena ingin dapatkan satu tetes air itu. Dan kita diharamkan dari sorga yang diibaratkan dengan lautan yang luas. Dan ini ibarat satu tetes air itu. Itu kalau antum beramal, langsung dunia semuanya untuk antum. Dikasih satu tetes, semua seluruh kekayaan dunia, kemewahan dunia untuk antum. Antum sholat misalnya, langsung dapat semua dunia beserta dengan segala isinya untuk antum. Itu baru cuman satu tetes air. Itu pun kalau dibanding sama surga lautan luas nggak ada apa-apanya. Apalagi cuman dapat pujian, cuman enak di kuping doang, nggak ada manfaatnya sama sekali pujian itu. Ya, dari satu tetes air itu lagi dibagi-bagi lagi tuh. Kira-kira berapa persennya lagi dari satu tetes itu? Cuma dapat pujian. Atau cuma dapat harta 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Dibanding dunia ini masih dibagi persen lagi, berapa persen lagi. Ini satu tetes air kalau antum dapat semua kekayaan dunia untuk antum. Kalau cuma dapat 100 juta ya dibagi lagi. Dan lautan luas antum diharamkan, gak dapat. Nah, ini ingat hadis ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'a fil yami falyanzur bima yarji. Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian celupkan jarinya ke lautan yang luas. Ini sangat membantu, Masya Allah. Kalau kita ingat itu, rugi ngapain sih kita? Pujian manusia nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya kita mengharapkan pujian manusia atau cuma mendapatkan sedikit dari harta dunia. Rugi, kita diharamkan dari surga Allah yang kenikmatan luar biasa. Ya. Dan juga kalau kita tidak ikhlas, ya, terhapus amalan kita. Dan bahkan bukan cuma terhapus amalan kita, tapi juga kita terancam masuk ke dalam api neraka.
Karena riya itu termasuk dari kemaksiatan. Jadi bukan cuma tidak mendapatkan pahala, ya, tapi juga kita terancam masuk dalam api neraka. Dan cuma mendapatkan yang tidak bermanfaat dari pujian, cuma satu tetes air di ujung jari itu yang tidak ada nilainya. Kita cuma dapat itu. Sudah dapat sesuatu yang sedikit dan tidak ada nilainya sama sekali, dan kita masuk neraka. Coba antum bayangkan, rugi nggak kira-kira? Rugi. Antum beramal ibadah, nggak dapat nilai apa-apa, nggak dapat manfaat sama sekali, ya, dan justru terancam masuk neraka. Rugi. Ikhlas karena Allah, antum ikhlaskan, ya, agar antum mendapatkan pahala yang besar dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau benar-benar ikhlas, walaupun amalan antum kecil, masya Allah ya ikhwah, Allah akan melipat gandakan. Yu'azzim, Allah akan membesarkan amal ibadah antum. Nah, itu dalam dakwah itu yang penting sesuai syariat, walaupun sederhana sesuai syariat, Allah akan memberikan keberkahan. Ya, dalam amalan-amalan antum seperti itu. Yang penting sesuai syariat dan ikhlas dalam beramal, maka amal kecil pun akan menjadi besar. Gak usah kecil hati antum beramal amalan kecil, kalau antum ikhlas dan benar dalam beramal, itu akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segenggam infak itu bisa mengalahkan satu gunung Uhud emas, ya, dikarenakan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum tutup, ya, kita cukupkan ya. Ini buat pertemuan berikutnya aja nanti yang bisa jawab. Ya, subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.